section berikutnya ya. Kembali lagi Bapak Ibu dengan saya gitu ya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizky Andri tentang bagaimana kita bisa melihat gitu ya, dengan juga mengidentifikasi eh, suatu ketidakpastian melalui adanya VUCA framework, kemudian juga VUCA framework ini kemudian berkembang menjadi Bani framework yang tadi juga sudah disampaikan, kemudian juga eh, diberikan pandangan gitu ya terkait apa yang saat ini kondisi makroekonomi, kondisi geopolitik yang ada di dunia gitu ya, yang sedang terjadi dan yang sedang panas dan yang saat ini bisa jadi dan bisa kemungkinan besar gitu ya dapat mempengaruhi dan dapat berdampak kepada bisnis Bapak Ibu semua. Nah, di tengah ketidakpastian yang seperti ini ya Bapak Ibu sebetulnya apa yang harus dilakukan gitu ya, dan bisnis yang seperti apa yang mungkin bisa tahan gitu ya atau resilience terhadap eh, ketidakpastian yang ada di global saat ini. Nah, mungkin boleh next. Nah, Bapak Ibu semua, jadi ketidakpastian itu kan erat ya kaitannya dengan adanya perubahan. Jadi satu tadi disampaikan oleh Pak Rizky, ketika kita menghadapi suatu ketidakpastian gitu ya, bisnis menghadapi suatu ketidakpastian, maka bisnis tersebut ada dua pilihan gitu ya, antara mereka mau adaptasi atau mereka tidak mau adaptasi. Nah, artinya ketika mereka ingin dan mencoba untuk melakukan adaptasi terhadap ketidakpastian tersebut, kemudian mereka merancang strategi gitu ya, bagaimana mereka bisa bertahan atas suatu ketidakpastian tersebut, tentu akan ada kaitannya dengan manajemen perubahan gitu ya. Jadi dari hal-hal yang tidak pasti tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis oleh bisnis, oleh organisasi, bahwa mereka perlu melakukan perubahan, perlu melakukan penyesuaian, baik itu dari operasional, baik itu dari eh, model bisnisnya itu sendiri, atau mungkin dari hal-hal yang sifatnya teknis untuk bisa menyesuaikan dan beradaptasi terhadap ketidakpastian tersebut. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, peran dari manajemen perubahan atau change management itu sebetulnya sifatnya sebagai pendekatan gitu ya. Artinya manajemen perubahan ini sebagai alat bantu bagi organisasi ataupun bagi bisnis ketika mereka melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap ketidakpastian yang ada di global ya. Baik itu juga dampak dari global yang kemudian itu bisa bersifat secara domestik gitu ya atau lokal. Nah, di sini change management atau manajemen perubahan ini lebih menekankan gitu ya ke pentingnya urgensi, kemudian visi, keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di perusahaan, yang ada di organisasi, dan yang terakhir gitu ya, bagaimana change management itu bisa membantu bisnis ataupun organisasi itu melembagakan. Nah, melembagakan ini artinya dilakukanlah kurang lebih semacam internalisasi gitu ya kepada seluruh karyawan, kepada seluruh stakeholder bahwa eh, bisnis ataupun perusahaan ini sedang melakukan perubahan. Nah, kadangkala ya Bapak Ibu yang kami temui seringnya untuk bagaimana perusahaan ini melakukan perubahan gitu ya. Mereka hanya selesai dan sudah merasa berhasil gitu ya ketika mereka itu melakukan dan mengimplementasikan perubahannya itu sudah sesuai target gitu ya. Artinya memang kita di awal menentukan gitu ya target perubahan yang akan kita lakukan seperti apa, implementasinya bagaimana gitu ya. Dan ketika target itu sudah tercapai, biasanya perusahaan itu mereka sudah merasa bahwa perubahannya itu berhasil. Padahal
eh, kita perlu memahami juga bahwa perubahan ini perlu dilembagakan atau perlu diinstitutionalisasi ya, atau diinternalisasi di seluruh lini ataupun seluruh level yang ada di perusahaan agar perubahan ini sifatnya itu bisa berkelanjutan. Jadi ketika ada suatu perubahan, Bapak Ibu di perusahaan gitu ya perlu mempertimbangkan ataupun perlu memahami juga bahwa tidak hanya perubahan ini mencapai target yang sudah disesuaikan, target yang sudah ditentukan, tetapi juga bagaimana perubahan ini itu bisa long lasting gitu ya, atau bisa bertahan secara jangka panjang. Nah, eh, untuk membantu kerangka berpikir gitu ya, Bapak Ibu semua, ketika kita menghadapi suatu ketidakpastian dan kita perlu menjalani adanya perubahan gitu ya, Bapak Ibu di sini kami bisa berikan rujukan terkait quarter age step change model gitu ya. Jadi dari 8 langkah ini, nah, Bapak Ibu bisa eh, mempraktikkan gitu ya atau bisa mengidentifikasi dan melakukan analisis ketika nanti eh, ingin melakukan adaptasi gitu ya dari suatu ketidakpastian ataupun melakukan adanya perubahan di dalam bisnis Bapak Ibu masing-masing itu bisa merujuk pada model ini gitu ya. Dan dari 8 step ini, Bapak Ibu semua, ada 4 poin besar gitu ya, yang sebelumnya saya sampaikan. Yang satu, yang pertama adalah terkait urgensi. Nah, sebetulnya urgensi ini eh, kaitannya erat gitu ya, Bapak Ibu, dengan perubahan. Artinya, urgensi ini bagaimana perusahaan itu bisa merasakan kepentingan di balik adanya perubahan tersebut. Misalkan kalau perubahannya ini berdasarkan adanya suatu ketidakpastian di awal gitu ya, eh, adanya misalkan kalau di awal dijelaskan ketidakpastian mengenai geopolitik, geoekonomi gitu ya, adanya penutupan Selat Hormuz misalkan yang dapat meningkatkan biaya logistik, kemudian juga meningkatkan harga bahan baku gitu ya, mengganggu adanya supply chain yang ada di perusahaan. Tentu hal-hal tersebut yang sudah diidentifikasi dan dianalisis oleh perusahaan itu tentu akan diterjemahkan gitu ya atau diturunkan menjadi strategi yang mana strategi tersebut perlu juga dianalisis dan juga diidentifikasi ini sebagai urgensi gitu ya atau sebagai dasar kepentingan bahwa strategi ini dilakukan untuk penyesuaian ataupun adaptasi terhadap kondisi ketidakpastian global. Nah, dari strategi-strategi tersebut ya, Bapak Ibu, misalkan ketika ada gangguan supply chain, terus juga ada peningkatan biaya bahan baku, tentu strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu apa? Apakah melakukan efisiensi biaya gitu ya, untuk tetap menjaga stabilitas harga yang ada agar kemudian tidak kehilangan customer ataupun konsumen yang sudah membeli di perusahaan Bapak Ibu. Nah, bisa demikian. Kemudian untuk urgensi ini ya Bapak Ibu perlu juga urgensi ini dibangun atas dasar sepemahaman gitu ya, atas dasar pemahaman tidak hanya dari satu orang gitu ya, tetapi juga dari beberapa orang yang ada, beberapa orang penting gitu ya, yang ada di perusahaan. Artinya urgensi ini tidak hanya datang gitu ya dari direktur gitu ya, atau dari CEO, tapi juga perlu adanya sepemahaman di level direksi, kemudian juga di level manajemen, dan yang memiliki pandangan yang sama, yang selaras bahwa perusahaan ini perlu menyesuaikan strateginya, perlu beradaptasi strateginya atas kejadian ataupun kondisi dari ketidakpastian global. Nah, oleh karena itu, biasanya Bapak Ibu, jadi dari urgensi yang sudah terbentuk gitu ya, bahwa
Misalkan dari ketidakpastian adanya gangguan rantai pasokan, terus peningkatan biaya bahan baku, dan kemudian strategi perusahaan adalah melakukan efisiensi biaya gitu ya Bapak Ibu. Maka urgensi untuk efisiensi biaya ini kemudian perlu dilakukan sepemahaman gitu ya kepada level direksi lain, kemudian juga kepada level manajemen lain melalui pembentukan tim gitu ya. Jadi kalau dari kutipannya Kotter gitu ya bahwa if you want to change the world maka eh, perlu lakukan koalisi. Jadi tidak hanya datang dari satu orang, tapi juga perlu kita memahamkan, perlu kita menyalurkan gitu ya apa yang jadi ide perubahan kita itu kepada orang lain agar kita punya koalisi, kita punya fondasi yang kuat ketika perubahan ini nantinya akan disebarluaskan, yang nantinya akan diinternalisasikan ke seluruh stakeholder di semua level yang ada di perusahaan. Nah, maka dari itu bentuk konkret dari pembuatan atau menyusun gitu ya, membuat adanya koalisi ini biasanya di perusahaan itu ada eh, cross level team gitu ya atau cross function team yang kadang dari beberapa yang kami temui sudah ada tim seperti agent of change gitu ya atau change management team. Jadi ketika ada perubahan atau ketika mereka ada penyesuaian strategi itu mereka bisa melewati adanya tim tersebut. Jadi tim tersebut yang bertugas gitu ya dan juga bertanggung jawab atas perubahan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya memang untuk tim change agent of change ini gitu ya terdiri atas beberapa fungsi yang mewakili atas perspektifnya masing-masing sehingga perubahan yang dilakukan nantinya itu sudah bisa dikatakan solid gitu ya dan juga sudah bisa eh, dipertanggungjawabkan atas dasar perubahan tersebut. Jadi misalkan dari strategi gitu ya, dari strategi efisiensi biaya kita juga bisa melihat itu dari perspektif keuangan. Terus kemudian nanti efisiensi biaya itu dari perspektif sales and marketing itu seperti apa. Kemudian juga dari perspektif operasional itu juga bagaimana. Nah, dari masing-masing perwakilan gitu ya di setiap bidangnya itu dapat dibentuk satu tim task force ya. Biasanya tim task force untuk implementasikan untuk juga eh, mendorong adanya perubahan yang akan dilakukan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan pembentukan task force team tersebut ya, Bapak Ibu semua, perubahan ini perlu juga diberikan target gitu ya. Atau sebetulnya tujuan utama untuk kita melakukan perubahan ini itu seperti apa? Gitu ya. Karena tadi dasarnya ya, kita melakukan perubahan adalah penyesuaian strategi, adaptasi strategi atas ketidakpastian, maka perubahan ini gitu ya, tujuannya adalah untuk kita bisa beradaptasi dan juga kita bisa lebih tumbuh gitu ya secara signifikan. Nah, namun kita juga perlu lebih spesifik gitu ya Bapak Ibu atas eh, strategi perubahan yang kita sudah jalankan. Sebetulnya perubahan ini apa sih yang ingin dicapai? Misalkan di beberapa tahun terakhir gitu ya ketika ada disruptif teknologi gitu ya atau AI disruptif sekarang bahwa perusahaan itu juga berlomba-lomba gitu ya untuk mengadaptasi atau mengadopsi adanya teknologi tersebut baik itu eh, dari sistemnya gitu ya atau juga dari hal-hal yang sifatnya mendukung adanya atau jalannya operasional perusahaan seperti kalau AI itu bisa kita dukung melalui implementasi AI di customer service gitu ya terus kemudian juga kita bisa gunakan AI untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih efisien gitu ya yang lebih cepat dan lebih efektif juga. Nah,
apakah strategi dari adaptasi AI atau adaptasi teknologi tersebut itu eh, dilakukan ataupun juga ditargetkan gitu ya untuk bisa diimplementasikan misalkan 80%, 90% gitu ya dari seluruh level karyawan yang ada. Nah, eh, hal inilah ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan setelah kita membentuk adanya task force team, kita sudah mengetahui gitu ya urgensi dan strategi yang perlu dijalankan untuk mengimplementasikan perubahan tersebut dan kita perlu menetapkan targetnya gitu ya. Target perubahan apa yang kita perlu capai. Nah, misalkan tadi kalau kita bicara efisiensi biaya, maka efisiensi biaya tersebut berkurang berapa persen gitu ya, 10%, 5% gitu ya, dengan dasar-dasar eh, asumsi yang sudah diidentifikasi atau dianalisis oleh task force team tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan penentuan target gitu ya, atau arah dan tujuan dari perubahan tersebut, kita perlu melakukan komunikasi gitu ya, Bapak Ibu. Kita melakukan komunikasi ke seluruh stakeholder, ke seluruh level atau lini yang ada di perusahaan. Jadi kan karena tadi sifatnya itu masih high level gitu ya, masih dari task force team, kemudian juga sebelumnya itu dari eh, urgensi yang dibentuk oleh level direksi, kemudian agensi juga yang dibentuk oleh level manajemen gitu ya, yang kemudian dituangkan melalui task force team. Sehingga di sini dari task force team tersebut perlu melakukan komunikasi bahwa perusahaan ini akan melakukan adaptasi, kita melakukan perubahan gitu ya ke seluruh level karyawannya. Bisa jadi eh, melakukan adanya semacam town hall meeting gitu ya, atau mungkin semacam adanya persuratan atau mungkin jika lebih kuat gitu ya untuk bisa melakukan awareness ke seluruh karyawan itu mungkin ada semacam poster-poster ataupun juga semacam ada hal-hal yang itu bisa dijangkau oleh karyawan dengan mudah terkait perubahan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita melakukan komunikasi tersebut ke seluruh level karyawan, ya kita juga perlu mengidentifikasi sebetulnya ketika nanti perubahan ini itu terjadi gitu ya, diimplementasikan ke seluruh level karyawan, hambatan apa yang sekiranya itu dapat muncul, gitu ya, atau resisten apa yang dapat muncul. Nah, kalau kita bicara tadi seperti implementasi AI atau implementasi teknologi, mungkin resistensi yang akan timbul adalah karena adanya kesenjangan gitu ya dari kemampuan atau kompetensi karyawan tersebut gitu ya, kompetensi atau karyawan tersebut yang sebelumnya mungkin mereka belum familiar atau belum pernah menggunakan teknologi tersebut atau belum pernah menggunakan AI itu akan timbul resisten bahwa mereka sudah nyaman gitu ya dengan melakukan pekerjaan seperti teknis sekarang ataupun sesuai SOP sekarang yang kemudian ada perubahan bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu perlu dilakukan efektivitas gitu ya dan juga efisiensi melalui implementasi AI. Nah, tentu akan timbul resistensi di sana gitu ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu resistensi. Nah, kemudian dari resistensi tersebut bagaimana dari task force team tadi gitu ya perlu menganalisis kita bisa bagaimana caranya kita bisa remove gitu ya atau kita bisa meminimalisir adanya resistensi tersebut. Kayak misalkan kita bisa berikan maaf insentif gitu ya. Misalkan kalau memang tujuannya kita ingin melakukan implementasi AI atau implementasi teknologi secara menyeluruh gitu ya di semua departemen, mungkin kita bisa lakukan atau usulkan gitu ya strategi untuk penguatan insentif bagi departemen yang sudah melakukan atau sudah mengimplementasikan teknologi tersebut secara menyeluruh. Jadi ada suatu bentuk support gitu ya dan juga dorongan dari perusahaan gitu ya bagi seluruh stakeholder
untuk bisa bersama-sama mencapai satu visi gitu ya dan satu tujuan dalam mengimplementasikan sebuah perubahan gitu ya, atau sebuah strategi yang adaptif. Nah, kemudian juga setelah dilakukan analisis hambatannya seperti apa, resistensinya juga bagaimana, kita juga perlu gitu ya Bapak Ibu bahwa dalam melakukan perubahan ini kita tidak bisa tadi gitu ya, tidak bisa berhenti ketika semua target perubahan yang sudah kita tetapkan sebelumnya itu tercapai. Kemudian kita menganggap bahwa perubahan tersebut berhasil, maka bisa dibilang gitu ya, perubahan tersebut belum sepenuhnya berhasil. Karena kita juga perlu melakukan gitu ya perubahan budaya ataupun eh, melakukan internalisasi gitu ya dari perubahan-perubahan yang kita sudah eh, lakukan, yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita implementasikan ke seluruh level karyawan, maka kita perlu mengadaptasi gitu ya, atau kita melembagakan dari perubahan tersebut ke dalam suatu budaya, ke dalam suatu kebijakan, ataupun dalam suatu struktur organisasi. Misalkan kita akan jadi perusahaan yang lebih agile, maka dari itu karena sebelumnya kita sudah bentuk task force team change management gitu ya, kita bisa mungkin masukkan change management departemen di struktur organisasi kita. Agar nanti ke depannya ketika ada perubahan-perubahan baru, kita bisa lakukan itu seperti apa yang kita sudah sebelumnya implementasikan. Atau misalkan jika ada perubahan SOP gitu ya Bapak Ibu dari yang awalnya mungkin belum sebelum secara masif gitu ya kita menggunakan teknologi di perusahaan kita, kita gunakan AI di perusahaan kita itu, maka kita akan ada perubahan gitu ya dari sisi standar operasional prosedur ataupun kebijakan dalam menggunakan teknologi. Nah, selain itu juga kita perlu membangun gitu ya budaya yang itu mendorong mendorong adanya setiap karyawan itu bisa merasakan juga mereka bisa membantu mengimplementasikan adanya perubahan yang sudah disusun dari level manajemen ataupun dari level direksi gitu ya. Oke, mungkin boleh next gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, ini tadi untuk 8 quarter step model Bapak Ibu itu adalah perubahan dari perspektif organisasi. Nah, tadi juga disinggung gitu ya bahwa ketika kita melakukan perubahan di level organisasi, kita juga perlu menginternalisasi, kita perlu mengkomunikasikan gitu ya ke seluruh karyawan, ke seluruh level manajemen. Nah, sebetulnya yang menjadi tantangan juga kan tadi ketika timbul adanya suatu resistensi gitu ya atau suatu penolakan dari perubahan yang akan diimplementasikan atau direncanakan. Nah, dari resistensi tersebut, Bapak Ibu, kita juga perlu gitu ya, mungkin kita sebagai karyawan juga kita perlu memposisikan diri kita sebagai pihak gitu ya, pihak yang diinternalisasikan, pihak yang eh, pihak atau pelaksana gitu ya, pelaksana ketika kita memperoleh informasi bahwa perusahaan ini akan melakukan perubahan, strategi perubahan, kita juga perlu membantu gitu ya, mendorong adanya implementasi dari strategi perubahan tersebut. Nah, ini sifatnya dari perspektif individu gitu ya, Bapak Ibu, bahwa Atkar Change Model itu kita sebagai individu, kita juga perlu membantu keberhasilan perusahaan dalam mencapai perubahan. Nah, di sini gitu ya, ada 5 tahap gitu ya, atau 5 step yang perlu kita pahami gitu ya, Bapak Ibu sebagai insan atau sebagai individu ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, ketika kita sudah memperoleh informasi gitu ya, Bapak Ibu, kita sudah memperoleh pemahaman bahwa eh, perusahaan ini akan melakukan perubahan, maka kita sudah berada di step atau di tahap awareness gitu ya. Jadi kita sudah memahami, kita sudah aware gitu ya bahwa perusahaan ini akan melakukan perubahan. Nah, kemudian kita tidak bisa
berhenti di situ. Kita tidak bisa berhenti di situ gitu ya, Bapak Ibu. Ketika kita sudah aware, maka kita juga perlu mencari tahu kenapa terjadi perubahan, kenapa perubahan ini perlu dilakukan dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita timbul suatu keinginan gitu ya atau desire untuk kita bisa mencari tahu lebih apa yang menjadi dasar atau yang menjadi landasan terjadinya perubahan yang ada di perusahaan. Sehingga kita juga bisa menumbuhkan gitu ya motivasi bahwa oh perubahan yang dilakukan oleh perusahaan ini perubahan yang baik gitu ya, yang signifikan yang dapat nantinya itu juga menyejahterakan kita sebagai karyawan. Jadi di level desire ini kita perlu mencari tahu gitu ya, kita juga perlu menumbuhkan motivasi untuk kita bisa membantu mendorong adanya keberhasilan yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian setelah kita tahu, setelah kita menumbuhkan motivasi, kita mendukung adanya program perubahan ini, kita juga perlu menganalisis gitu ya, bahwa ketika perubahan tersebut dilakukan, misalkan tadi implementasi AI, implementasi teknologi gitu ya, eh, apa yang menjadi kesenjangan atau apa yang kira-kira dari dalam diri kita sebagai karyawan gitu ya yang akan membantu menyukseskan program implementasi teknologi tersebut. Kira-kira apakah kompetensi ataupun kemampuan dari diri kita itu sudah sesuai atau sudah apa namanya sudah bisa melakukan atau beroperasi mengoperasikan teknologi tersebut gitu ya. Maka dari itu kita perlu melakukan belajar ataupun kita perlu menemukan semangat continuous learning gitu ya. Untuk kita bisa meminimalisir antara kesenjangan dari apa yang kita sudah miliki dengan strategi perubahan yang akan diimplementasikan gitu ya. Kita perlu mengupgrade ilmu teknologi kita, kita juga perlu mengupgrade wawasan kita tentang AI dan lain sebagainya. Agar nanti ketika perubahan itu diimplementasikan, kita juga sudah bisa beradaptasi gitu ya. Nah, kemudian dari apa yang kita sudah pelajari, kita memperoleh wawasan gitu ya, kita melakukan pelatihan gitu ya, kita perlu menerapkan gitu ya. Kita perlu membantu menyukseskan perubahan tersebut. Misalkan dari implementasi teknologi, implementasi AI, kita juga sudah eh, jalankan gitu ya di pekerjaan sehari-hari kita, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berhenti di kita memperoleh wawasan, kita melakukan pelatihan tentang teknologi, tapi kita juga implementasikan itu ke keseharian kita, ke pekerjaan yang kita jalankan, gitu ya, ke job desk kita masing-masing. Nah, kemudian dari apa yang kita sudah lakukan tersebut, kita perlu lakukan kebiasaan, gitu ya. Kita perlu membudayakan apa yang kita sudah peroleh gitu ya sebelumnya. Misalkan kita sudah implementasikan teknologi di keseharian kita, kita perlu melakukan itu secara terus-menerus untuk mendukung apa? Untuk mendukung keberhasilan budaya yang ada di organisasi atau yang ada di perubahan tersebut gitu ya. Mungkin next. Jadi kalau kita bicara budaya gitu ya Bapak Ibu, dalam kita memandang gitu ya perusahaan yang bisa bertahan di tengah ketidakpastian gitu ya. Tentu mereka memiliki eh, tadi ya selain adanya change management, perubahan dari level individu yang kemudian juga secara kolektif ada di perusahaan. Nah, biasanya dari perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu membangun gitu ya. Atau kalau di 8 step quarter model sebelumnya, perubahan yang kita sudah lakukan, keberhasilan dari perubahan yang sudah kita implementasikan, kita perlu melembagakan, kita perlu istilahnya bagaimana perubahan ini itu bisa long term gitu ya, bisa secara jangka panjang. Nah, itu bisa melalui budaya. Kita bisa bentuk budaya baru gitu ya, sebagai budaya ketahanan atau culture resilience gitu ya. Jadi dari culture resilience ini dari riset kami gitu ya Bapak Ibu
perusahaan yang memiliki resilience atau cultural resilience ini itu bisa lebih cepat bounce back gitu ya ketika mereka mengalami adanya kondisi krisis atau mereka mengalami adanya tekanan dari uncertainty atau ketidakpastian tersebut dan mereka bisa lebih tinggi gitu ya untuk meretensi, untuk mempertahankan karyawan mereka. Oke, nah terus kemudian Bapak Ibu, ini ada 5 gitu yang perlu dipahami bersama bahwa bagaimana kita bisa membentuk adanya budaya resiliensi gitu ya, yang ada di perusahaan, yang kemudian juga bisa diimplementasikan di seluruh dan dipahami oleh seluruh level karyawan. Nah, di sini ada terkait psychological safety gitu ya. Nah, ini juga yang jadi concern gitu ya, Bapak Ibu semua belum banyak juga perusahaan yang bisa menerapkan gitu ya terkait psychological safety ini dengan baik. Artinya perusahaan itu juga perlu membangun lingkungan kerja yang lebih transparan gitu ya, yang mana itu bisa mendorong rasa aman dari karyawan ataupun mendorong rasa eh, keingintahuan, curiosity gitu ya dari karyawan itu absorb atau terdeliver dengan baik gitu ya. Artinya dari level karyawan, dari level yang paling bawah pun itu mereka bisa memberi masukan kepada level direksi ataupun kepada level manajemen. Jadi bentuk suatu lingkungan yang itu mendorong adanya eh, keterbukaan gitu ya, adanya transparansi, adanya keberanian berpendapat dari masing-masing karyawan. Nah, impact-nya itu eh, atau mungkin implikasinya bisa jadi Bapak Ibu eh, melakukan evaluasi gitu ya secara konkret, evaluasi rutin dan terbuka di masing-masing departemen gitu ya. Apa yang mereka rasakan, kemudian apa yang menjadi usulan mereka ketika mereka melakukan pekerjaan sehari-hari, kemudian bagaimana mereka itu beradaptasi terhadap perubahan yang sudah dilakukan. Nah, itu semuanya dituangkan gitu ya. Mungkin sudah banyak juga perusahaan yang melakukan morning briefing ataupun juga melakukan eh, diskusi-diskusi terbuka gitu ya di level-level departemen yang kemudian dieskalasikan ke high level manajemen sehingga menjadi suatu kesatuan gitu ya, menjadi suatu kesatuan yang solid antara dari level manajemen hingga ke level karyawan. Nah, juga mungkin Bapak Ibu sebagai manajer atau sebagai eh, orang-orang yang penting gitu ya di level perusahaan, Bapak Ibu juga bisa melakukan ataupun hal-hal yang itu bisa dicontoh oleh karyawan itu sendiri. Jadi berangkat dari diri kita sendiri untuk kita bisa melakukan perubahan ke orang lain juga. Nah, yang kedua itu juga ada growth mindset gitu ya Bapak Ibu. Growth mindset bagaimana dari perusahaan itu juga bisa memberikan atau menanamkan keyakinan bahwa kapasitas dari masing-masing karyawan itu bisa terus ditingkatkan gitu ya melalui apa melalui continuous learning melalui belajar melalui upgrade skill dan lain sebagainya dengan cara apa dengan mungkin bisa salah satunya dengan menyediakan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan ada namanya roadmap gitu ya dari masing-masing karyawan yang telah dipetakan mungkin kebutuhan pelatihannya, kebutuhan workload-nya mereka, beban kerjanya mereka yang kemudian disesuaikan dan dilakukan eh, selenggarakan pelatihan untuk meningkatkan wawasannya mereka dan lain sebagainya. Ataupun juga ada menyediakan saran pembelajaran atau hal-hal lainnya yang sifatnya itu dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari karyawan itu sendiri. Yang ketiga, gitu ya Bapak Ibu, perusahaan itu juga dapat meningkatkan ketangkasan ketika mereka beradaptasi dan bisa secara fleksibel melakukan perubahan di tengah ketidakpastian. Nah, seperti tadi kita bisa membentuk task force team gitu ya dari yang sifatnya cross functional team. Terus kemudian juga kita bisa mendorong stakeholder itu untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, yang keempat gitu ya Bapak Ibu, kita juga bisa membangun kultur gitu ya atau culture communication dan kolaborasi yang kuat antara karyawan dari satu dengan lainnya gitu ya.
dengan kita bisa melakukan peer level overview atau peer level evaluation gitu ya. Terus kemudian juga kita bisa melakukan komunikasi antar vertical level gitu ya dari ke level karyawan hingga ke level manajemen dan sebagainya. Dan yang terakhir gitu ya, kita sebagai perusahaan juga perlu melakukan penyelarasan gitu ya atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan dengan kesejahteraan dari karyawan itu sendiri. Artinya kita perlu mengatur ya sedemikian rupa apa yang sudah berikan gitu ya pekerjaan kepada karyawan tersebut, job description dari masing-masing karyawan tersebut, apakah itu sifatnya overwork atau overload gitu ya, atau sudah tepat atau mungkin masih perlu ada yang ditambahkan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memetakan itu yang kemudian gitu ya kita juga bisa mengidentifikasi sebetulnya karyawan itu mereka dalam posisi yang sejahtera gitu ya atau posisi yang baik yang kemudian nanti juga bisa mempengaruhi ke produktivitas dari karyawan itu sendiri agar kita juga bisa mencegah gitu ya burnout dari karyawan itu sendiri. Nah, ini adalah langkah-langkah gitu ya Bapak Ibu bagaimana kita bisa membangun budaya yang resilience yang tahan terhadap ketidakpastian yang bisa beradaptasi secara cepat gitu ya kepada ketidakpastian yang sudah ada di identifikasi di awal. Nah, mungkin itu saja gitu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.